Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dosen yang mengisi mata kuliah sastra yang diketahui bernama Joa. Dia berbadan tinggi besar dan wajah yang tampan. Karena hal itulah, Joa terlihat banyak disukai oleh kaum hawa. Salah satunya, gadis imut bernama Andi. Dialah si pemeran utamanya di Movie Lovers. Joa sendiri memiliki teman dekat bernama Iren, yang merupakan seorang dosen di kampus itu juga. Hari itu, ketika Iren terlihat sedang jalan bersama menuju kantor, dia mengajak Joa untuk menghadiri pesta ulang tahun salah satu teman mereka. Akan tetapi, Joa menolak dengan mengatakan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Rupa-rupanya, tempat yang dimaksud Joa yang diketahui masih jomblo ini adalah tempat pijat langganannya di Movie Lovers. Singkat cerita, di keesokan harinya saat di kampus, Iren terlihat memberikan formulir pendaftaran gelar doktor untuk Joa, yang diketahui dia sudah lama ingin mengambil gelar tersebut di Movie Lovers. Kemudian di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba datanglah Andi yang meminta Joa untuk menandatangani salah satu buku hasil karyanya. Karena itulah, Joa langsung mengajak Andi ke kantornya. Karena Joa tidak paham dengan semua muridnya, dia sempat bertanya apakah Andi ikut kelasnya. Dan Andi pun menjawab tidak, karena orang tuanya memasukkan dia ke jurusan bisnis ekonomi. Namun di situ, Andi mengaku bahwa dia sangat suka menulis. Mendengar hal itu, Joa pun menyarankan Andi untuk ikut kelasnya di semester depan. Selain itu, Joa rupanya mengundang Andi untuk hadir di acara pentas seni malam ini juga. Tentu hal tersebut membuat Andi sangat senang di Movie Lovers. Singkat cerita, setelah acara pentas seninya selesai, Joa dan teman-temannya memutuskan untuk mampir ke sebuah bar. Beberapa saat kemudian, Andi terlihat datang menyusul dan saat akan menghampiri Joa, rupanya Andi malah diganggu oleh salah satu pengunjung yang tengler berat. Namun beruntungnya, Joa melihatnya dan langsung menyuruh pengunjung tersebut untuk segera pergi darinya. Karena kejadian itu, membuat Joa merasa tidak enak hati dengannya. Karena hal itulah, Joa menyampaikan bahwa dia akan mengantarnya pulang. Meski awalnya Andi menolaknya karena masih malu-malu, tapi pada akhirnya, Joa tetap mengantarnya pulang sampai ke tempat tinggalnya di Movie Lovers. Singkatnya, sesampainya di sana, Andi mengajak Pak Joa untuk mampir. Namun di situ, Pak Joa menolak dengan mengatakan bahwa dia ada kepentingan yang lain dan langsung pamit untuk pergi. Namun sebelum itu, mereka berdua terlihat bertukar nomor ponsel. Setelah Joa pulang, Andi malah masih terbayang-bayang dengannya, yang ternyata sudah membuatnya jatuh cinta. Bahkan sampai mengekspresikan fantasi liarnya dengan senam jari. Keesokan paginya, ketika di kampus, Andi kembali menemui Pak Joa sembari memberikan sebuah kue sebagai rasa terima kasih karena semalam sudah mengantarkan pulang. Di saat itu jugalah, Andi juga mengatakan bahwa dia mengikuti loka karya dari salah satu penulis ternama. Dan dia meminta Pak Joa untuk menilai atau mengomentari karya tulisnya yang baru. Dengan senang hati, Pak Joa pun membantunya. Kemudian di lain hari, ketika di kantin, Andi dengan sengaja memperlihatkan pemandangan spesialnya yang begitu menggoda. Tentu hal tersebut membuat Pak Joa penasaran, akan tetapi dia hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, Iren menghampiri mereka berdua di Movie Lovers. Bahkan dia sempat meminta untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi, di situ Andi menolaknya dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin berdua saja dengan Pak Joa karena dia masih malu dengan karya tulisnya jika diketahui oleh orang lain lagi. Di lain waktu, Andi kembali menemui Pak Joa dan memintanya untuk menilai tulisannya lagi gitu di Movie Lovers. Namun kali ini,
Pak Joa meminta Andi untuk mengirimnya lewat surel, tentunya agar lebih mudah untuk menilainya. Akan tetapi, Andi menjawab bahwa dia lebih suka dinilai secara langsung. Hal tersebut rupanya sempat membuat mereka saling berbeda pendapat dengan cara penilaiannya. Bahkan, Andi sampai berpikir bahwa Pak Joa sedang menghindar darinya. Mendengar hal tersebut, Pak Joa hanya mengatakan bahwa dia hanya sedang sibuk. Kemudian dia terlihat langsung pergi begitu saja nih movie lovers. Setelah mendapati penolakan itu, siang harinya Andi nekat mendatangi Pak Joa di kantor yang tiba-tiba langsung duduk di depannya dengan aksi yang menggoda. Namun karena Pak Joa tidak merespon, Andi malah langsung melakukan aksi spesialnya. Meski awalnya Pak Joa menolak, tapi pada akhirnya mereka berdua pun melakukan main-main bersama. Beberapa saat kemudian, ada Iren yang tiba-tiba datang ke kantor setelah selesai mengajar. Dia terkejut setelah melihat ada Joa dan Andi yang keluar secara bergantian dari balik rak buku kantor. Kemudian setelah kejadian tersebut, Pak Joa malah menjadi sering melamun di movie lovers. Menyadari hal itu, sebagai teman dekat, Iren pun meminta Pak Joa untuk bercerita. Meski pada awalnya dia menolak, namun pada akhirnya Joa pun menceritakan semua yang sebenarnya. Di situ, Joa menyampaikan bahwa dia takut hal itu akan menghancurkan karirnya yang dia bangun selama ini. Beberapa hari kemudian, Andi terlihat kembali menemui Pak Joa. Namun di sini dia terus mengabaikannya nih movie lovers. Andi sendiri yang mendapati hal tersebut pun langsung marah kepadanya. Dia memojokkan Pak Joa dengan apa yang semua telah terjadi di antara mereka berdua. Namun di situ, Pak Joa membela diri bahwa Andilah yang menggodasnya. Kemudian dia meminta Andi untuk melupakan semua. Rupa-rupanya, hal tersebut membuat Andi sangat patah hati nih movie lovers. Singkat cerita, hari itu Pak Joa tiba-tiba dipanggil oleh pimpinan fakultas. Pada awalnya, dia sangat senang sekali karena menganggap akan mendapatkan bonus. Akan tetapi, rupanya dia menerima surat pengaduan bahwa Pak Joa ini telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada seorang mahasiswi bernama Andrea Saavedra alias Andi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Andi melakukan itu semua karena tidak terima ditinggal begitu saja, dan dia ingin menghancurkan karir Pak Joa gitu nih movie lovers. Malam harinya, Pak Joa langsung mendatangi tempat tinggal Andi, tentu saja untuk menanyakan apa yang sudah dia lakukan, sembari meminta Andi untuk segera mencabut laporan kepada pimpinan fakultas. Namun Andi sendiri terlihat tidak peduli, kemudian langsung mendorong Pak Joa untuk pergi dari tempat tinggalnya. Dan di keesokan paginya, Pak Dekan mempertemukan Pak Joa dan Andi untuk diinterogasi. Di sini Andi menceritakan fakta palsu seolah-olah Pak Joa merupakan seorang dosen yang beringsik. Mendengar itu semua membuat Pak Joa sangat marah, karena apa yang dikatakan oleh Andi adalah sebuah kebohongan. Pak Dekan sendiri belum memberikan keputusan siapa yang benar di antara mereka berdua. Setelah itu, Pak Joa yang pusing dengan masalah yang sedang menimpanya itu, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar sembari ditemani Iren. Joa kembali menceritakan semua kepada temannya itu sembari menangis karena semua harapannya akan hilang. Iren sendiri yang mendengar itu semua pun ikut merasa sedih nih movie lovers. Hari berikutnya, persidangan atas kasus itu pun kembali dilakukan. Dan hari itu, Pak Dekan sudah membuat keputusan bahwa Pak Joa tidak bersalah. Hal tersebut rupanya berkat Iren yang memberi kesaksian dan menceritakan semua yang sebenarnya bahwa Andilah yang selama ini selalu mengejar-ngejar Pak Joa sampai merayunya. Dan Andi sendiri mendapatkan hukuman kedisiplinan darinya. Mendengar keputusan Pak Dekan itu,
tentu membuat Andi sangat kecewa. Bahkan berita mengenai mahasiswi yang terobsesi dengan dosen pun menyebar luas di kampus. Jadi, setiap orang membicarakan dan menjauhinya gitu di Movie Lovers. Bahkan teman Andi satu-satunya pun juga ikut menjauhinya. Meski begitu, ternyata tidak membuat Andi takut ataupun jera. Karena pada malam harinya, dia melihat dan tidak terima saat Pak Choa terlihat sangat senang dan bertemu dengan Iren di bar untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Karena hal itulah, setelah mereka berdua selesai bersenang-senang di bar itu dan berniat akan pulang, ternyata ada Andi yang sudah menunggunya dengan sebilah senjata yang langsung dia hujamkan berkali-kali kepada Pak Choa. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.